mewakafkan ini Mbah Arjo Arjo Inangun. Inangun itu mewakafkan dengan nadirnya itu dulu almarhum, sekarang sudah almarhum Pak Almarhum Gudir, Pak Gudir. bahwa sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini adalah hudan linnas, petunjuk untuk diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang-bintang di langit Mesir, bintangnya jatuh di negara Zimbabwe. Bincang-bincang dengan Pak Takmir, dengan saya di Story Mas RT. Alhamdulillah rabbil alamin. Sugeng dalu Pak Takmir, Pak Haji Samsudin. Alhamdulillah sugeng dalu Pak RT. Pripun kabaripun? Alhamdulillah kinanggih sae sedanipun semoga mugi Mas RT. Alhamdulillah. Amin. Amin. Rabbal alamin. Nggih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dari tim Story Mas RT yang telah diberi waktu untuk berbincang-bincang dengan Pak Takmir, dengan nanti pemirsa YouTube bisa mendengarkan mengulas tentang masjid di Masjid Miftahul Huda. Nanti bisa diterangkan yang sangat lengkap dari Pak Haji Samsudin ini, dari A sampai Z. Mungkin Pak Takmir mau memperkenalkan lebih panjang lebar dengan pemirsa YouTube. Monggo. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih Pak Mas RT nggih. Wah, Nggih. alhamdulillah, jadi saya ini takmir baru Tahun kemarin, tapi 22. Meskipun baru tapi sebenarnya wajah lama. Jadi saya datang ke sini itu kan resminya tahun 89 saya itu masuk. tahun 89 nggih. Nah, tapi sebelumnya saya sudah lihat situasi sini itu, di sini sudah berdiri pondasi. Oh, di sini sudah berdiri pondasi ya, Pak. Dengan Zamannya, masjid. ada zamannya Pak siapa? Pak Nyatun, ada Pak RW Nyatun, ya. Pak Parjono, Almarhum Pak Parjono. banyak tokoh-tokoh lama yang sekarang sudah almarhum. Waktu itu memang kegiatan keagamaan di Meranggen Kidul masih berpusat di tempat almarhum Bapak Adi Yono. Oh, dari dulu sebelum ada masjid ini, kegiatan rutin sholat Ya, 5 waktu Jumat di tempat Jumat, Bapak Ramadan. Adi. Ya, Pak Adi Yono. Tempatnya Bu Tri Ibu Tri Mudalmin. Dalmin. Ini dari di desa Meranggen Kidul ini, dulu ketika belum berdiri Masjid Miftahul Huda ini, semua kegiatan dulu masih di rumah-rumah gitu. Bentuknya rumah, bukan musola atau suro, tapi bentuk rumah. Dan kebetulan
Terus warga mempunyai inisiatif untuk mendirikan tempat ibadah masjid ini, dan tercipta dengan swadaya masyarakat ya Pak ya. Ayah swadaya masyarakat. Eh, yang saya tanyakan Pak Ustadz, Pak Haji ini asli sini atau dari mana? Wah, ini saya itu pendatang, muhajir, muhajirin. Asalnya dari? Asalnya dari Klaten. Oh, dari Klaten. Dan sekarang sudah menetap Ya, tinggal di wilayah Meranggen Kidul. alhamdulillah ini menceloknya di Meranggen Kidul. Insya Allah sampai akhir. Amin. Pak Takmir ya, kita lebih nanti lebih enjoy dalam saya menanyakan. Dari Masjid Miftahul Huda sendiri ini artinya apa Pak? Ya, Masjid Miftahul Huda itu. sebelum didirikan masjid kan dulu sudah ada pengajian-pengajian yang tokoh-tokoh lama itu termasuk Pak Kamdi dan sebelumnya, termasuk diberi nama Miftahul Huda. Huda. Miftah itu alat pembuka atau kunci, Huda itu petunjuk. Jadi maksudnya Miftahul Huda itu bisa sebagai kunci untuk mendapatkan petunjuk dari para jamaah untuk mendapatkan dakwah-dakwah, jalan-jalan menuju akhir nanti sewaktu kita di dunia ini bisa menjalankan petunjuk Allah, insya Allah kita bisa mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat nanti. Amin. Oh, amin. Jadi harapannya Miftahul Huda itu bisa sebagai jalan untuk membawa para jamaah insya Allah diridhoi Allah sampai akhirat nanti. Oh gitu. Jadi pemirsa YouTube Miftahul Huda ini garis besarnya supaya bisa membawa jamaah nanti ke level yang terbaik gitu. Insya Allah. Jadi rangkumannya seperti itu nih. Iya. Dan untuk Masjid Miftahul Huda ini kan bulan Ramadan toh. Iya. Jadi kegiatan-kegiatannya apa saja, Pak Ya, Haji? untuk Ramadan kali ini kan masih di masa pandemi. Sejak 2 tahun ini kegiatan di masjid kan ada PPKM jadi sangat terbatas. 2 tahun yang lalu sudah dibentuk panitia untuk kegiatan Ramadan, ada panitia tapi tidak bisa menjalankan kegiatan dengan maksimal. Terus tahun yang lalu juga tidak ada panitia. Nah, tahun ini nampaknya kegiatan kita sudah mulai bisa leluasa karena perkembangan COVID yang sudah melandai. Meskipun masih PPKM, tapi jamaah sini insya Allah bisa menjalankan kegiatan-kegiatan Ramadan di Masjid Miftahul Huda meskipun belum ada kepanitiaan. Oh, masih berjalan. Masih ditekel oleh takmir dengan berbagai seksi dan bagian sehingga meskipun tanpa panitia khusus tapi insya Allah ini berjalan lancar. Jadi tidak ada panitia khusus seperti yang sebelum PPKM ya, sebelum wabah corona ini menyerang ya. Tidak, untuk soft-softnya sudah kembali ke seperti biasa. Ya, alhamdulillah ini soft-softnya sudah bisa dirapatkan kembali, karpetnya sudah bisa digelar lagi, meskipun juga jamaah masih tetap menggunakan prokes, minimal masker, dan kalau cuci tangan kan dari rumah sudah berwudu, termasuk di lingkungan kita juga ada fasilitas untuk cuci tangan, ada hand
Taisir. Nggih, jadi di lingkungan masjid ini di ketakmiran juga menyediakan dari hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan ya, ya sesuai dengan eh, dari anjuran pemerintah harus menyediakan semua itu untuk berlangsungnya kegiatan. Jadi untuk Ya. mencegah penyebaran COVID-19 ini. Pak Takmir, saya kembali dari ke awal tadi ya, ketika ini kira-kira kan tahun 89 ya. Oh, kalau berdirinya menurut informasi yang saya terima waktu itu, pembangunan masjid ini agak berhenti sekitar 4 tahun. Oh, sempat berhenti 4 Jadi tahun ya. seperti penuturan Mbah Tois Surmo Dikromo. Oke. Jadi mungkin saya datang di sini itu katanya masjid ini agak berhenti, istirahatnya 4 tahunan dari panitiaan itu. Tapi sudah digunakan. Oh, belum, masih berupa apa? Berupa bangunan tapi Fondasi. pondasi aja nih. Fondasi. Oh. Jadi setelah jadi dengan sekarang melihat kondisi sekarang memang masjidnya sangat bersih, juga bisa menampung beberapa jamaah, itu apa langsung seperti ini atau bertahap, Pak? Oh, ini kan dulu sudah ada renovasi. Jadi bangunan yang lama itu sekitar tahun 2013 itu mulai dipugar karena melihat atapnya dulu, plafonnya itu mengkhawatirkan gitu. Maka jamaah mengadakan rapat untuk diadakan renovasi. Nah, renovasinya itu waktu itu melihat kemampuan jamaah, kemungkinan kok dengan biaya yang besar itu agak sulit, maka jamaah itu berdiskusi apakah bangunannya itu 1 lantai atau 2 lantai. Dan akhirnya diputuskan 1 lantai karena terbayang betapa biayanya sangat tinggi. Nah, setelah dibuat 1 lantai, ternyata kok cepat sekali pembangunannya. Antusiasnya warga untuk warga itu sangat tinggi dan cepat sekali selesainya untuk yang 1 lantai ini. Maka kemudian yang depan dirubah konsepnya, tidak 1 lantai tapi untuk serambi itu dibuat 2 lantai. Oh, alhamdulillah. Jadi ketika berdiskusi dengan masyarakat, dengan jamaah, itu pertama diputuskan 1 lantai, akhirnya berjalannya waktu menjadi yang serambi itu dinaikkan menjadi 2 lantai. Jadi 2 lantai. Dan untuk sekarang juga sudah selesai, meskipun juga ada beberapa yang perlu tata ulang. Masih perlu sebelah kanan. Masih perlu dipermak lagi, mungkin bisa ditambahi nanti mungkin tim pembangunan yang dari riayah. Oh, di sini strukturnya memang ada beberapa macam-macam nih ya. Untuk jadi mestinya ini dulu dari yang mewakafkan ini Mbah Arjo Inangun itu mewakafkan dengan nadirnya itu dulu almarhum, sekarang sudah almarhum Pak Gudir. Oh, Pak Gudir. Pak Gudir yang dulu kabak agama di kelurahan. Kemudian dibentuk takmir. Takmirnya itu ya sudah silih berganti ini. Kalau disebutkan sudah banyak sudah banyak ya. Kadang saya, kadang Pak Yusuf, kadang Pak Naryo kembali urut. Kemudian kemarin Pak
Jarib. Nah, sekarang kembali ke Pak saya Sam lagi. Jadi untuk divisi-divisinya macam-macam, terus sekarang kalau untuk menampung jamaah itu kurang lebih muat berapa jamaah ini, Pak? Ya ini kalau jamaah yang di dalam ini misalnya untuk dewasa per soft ini 15, kalau sampai di luar ya 20. Ini ada berapa soft ini? Misalnya 6 kali 6 kali 20 kali 6 kali 2 ah, 120 kali 2 240 ke ya, atas, atas ya. berarti 300 sampai 400 nih. Ya, insya Allah 400 masih, jamaah bisa menampung di masjid ini. insya Allah Ketika masih. pertama dibuat baru dalam sama serambi kalau nggak salah berapa meter itu dulu nih? Serambinya hanya 5 meter. 5 meter, sekarang sudah bisa mengembang ke belakang dan bisa menampung kurang lebih 400 jamaah ya. Ya, Alhamdulillah untuk perkembangan waktu masjid ini bisa berkembang dengan pesat, dan biasanya untuk berjamaah tidak hanya orang-orang yang ada di kampung, jadi kampung-kampung sekitar, pegawai. Ya, ini kebetulan insya Allah ini bisa nyaman untuk para musafir yang di lingkungan sini, banyak yang berhenti kalau Jumat atau di waktu zuhur maupun asar. Dan alhamdulillah ini dengan adanya program apa, program kerjanya dari DIY itu loh, ini ada fasilitas wifi gratis. Oh, di masjid ini sekarang ada fasilitas wifi gratis juga. Ya. Juga saya lihat tadi di papan-papan pengumuman itu ada infak, tapi kok infaknya bisa transfer. Oh, alhamdulillah ini juga kerjasama dengan link aja. Oh, di barcode Jadi, itu ada link ya. dengan barcode, jadi para jamaah yang pernah mampir ke sini seandainya dari tempat jauh, insya Allah masih bisa tetap berinfak ke Masjid Miftahul Huda. Wah, umpama kelupaan nggak ada uang cash nanti bisa Iya. transfer. Jadi ini program kemajuan zaman juga dikolaborasikan dari di Masjid Miftahul Huda ini. Nah, juga fasilitasnya yang di dalam pakai AC, terus yang di luar juga disediakan kipas AC angin, alami. AC alami. Untuk kegiatan juga kan biasanya ada pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, risma atau TPA juga, Pak. Oh iya, ini kan dari struktur di Miftahul Huda ini, dari bidang riayah tadi yang bidang fisik itu juga macam-macam, kemudian yang di bidang non fisik itu juga ada macam-macam kegiatan. Jadi, bidang imarah namanya. Bidang imarah itu mulai dari penyelenggaraan Jumatan, mengatur khotib, imam, kemudian ada bidang sholat fardu, kemudian ada beberapa pengembangan bidang, termasuk bidang pengajian bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada remaja, ada TPA, kemudian ada satu bidang lagi untuk zakat amwal dan sekaligus juga menangi zakat fitrah. Oh, jadi semua sudah terstruktur semuanya, bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya sudah ada divisi-divisi atau divisi-divisi dari struktur ketakmiran Masjid Miftahul Huda ini. Ini ngomong-ngomong sama Jambi Lamongan nih, Pak. Kula ombe kalih omong-omongan. Oh, alhamdulillah, monggo niki kula nggih tak ngombe. Monggo. Wah. Jos. Tehnya jos. Monggo, pemirsa.
Eh, Pak Haji, ya juga yang mau saya tanyakan, ini masjid ini yang desain itu siapa kok sampai ruangannya besar, terus juga ada apa mainan-mainan lampu dan bentuk-bentuk. Terus tadi saya lewat siang melihat di luar juga ada menaranya. Itu kira-kira ini dulu ketika rehab itu diborongkan orang lain atau memang warga lokal sendiri? Oh ya, ini jamaah itu kebetulan ada yang potensi untuk pengembangan di bidang arsitektur ini, Mas Bayi Avan Aribowo. Oh, Makanya jadi Pak Naryo yang dari segi arsitektur, kemudian dari pelaksana ada Pak Warsono, dan dibantu oleh jamaah. Alhamdulillah ini dengan dibantu Mas Hayi dan kawan-kawan itu, ini ada konsep yang merubah dari bentuk lama menjadi bentuk yang baru. jadi ini pemirsa, bentuk-bentuk setelah direhab ini eh, tidak dijobkan ke orang ya, maksudnya orang luaran dari sekitaran Masjid Miftahul Huda, tapi dari jamaah sendiri yang punya potensi menjadi arsitek dan digambar dan dituangkan sekarang menjadi bentuk sebuah masjid yang modern, bentuknya modern kalau ini. Ya, Jadi melihat mimbar-mimbar ini di depan ini seperti di Madinah kalau nggak salah. Konsep-konsep di Madinah kan seperti ini. Jadi memang dikembangkan antara menuju ke modern dengan eh, mainan-mainan lampu sumber cahaya yang antara putih dan kuning. Jadi melihat jadi bentuk ruangan ini menjadi lebar, tidak kalau di sudut pandangnya tidak sempit. ya, termasuk atapnya kan ditinggikan. Oh, Jadi ini konsep ketinggian dari atap dimaksimalkan. dimaksimalkan supaya tidak terlalu terkesan apa, sumpek. Wah, jadi sudut pandangan sangat luas. Jadi alhamdulillah perkembangan Masjid Miftahul Huda yang ada di Meranggen Kidul, Sidoarjo, Melati, Sleman, Yogyakarta itu sekarang sudah renovasi, sekarang sudah membentuk suatu ruangan, suatu tempat ibadah yang sangat nyaman karena fasilitas-fasilitasnya cukup lengkap di sini. Dan kebetulan tempat ini tidak jauh dari Jalan Monjali dan Jalan Magelang, di tengah-tengahnya ini. Ya, kalau Jumatan itu yang dari Jalan Monjal itu kebanyakan Jumatannya ke sini. Oh, jadi Kebetulan kan di sebelah itu ada tanah yang kosong belum dibangun sehingga masjid bisa mendapatkan izin untuk menggunakan fasilitas sebagai tempat parkir. Jadi yang parkir sepeda motor atau mobil itu untuk jamaah. para jamaah, terutama yang mampir-mampir itu merasa jadi nyaman. Ini di lingkungan masjid sini ya tempat parkirnya sangat luas. Kebetulan di sampingnya masih ada lahan kosong dan insya Allah semoga Amin. secepatnya pengembangan masjid ke depannya bisa kita maksimalkan untuk menjadi tambah aset masjid ini untuk berupa parkiran ya Pak Ya, Haji. termasuk untuk memaksimalkan tanah yang diwakafkan dari Mbah Arjo Inangun. Binangun ini, dimaksimalkan dengan
kerjasama dengan Aisyah setempat mendirikan TK Aba. Wah, ini di depannya itu ada Di TK depannya Aba. TK Aba. Jadi masjid ini tidak hanya untuk ibadah, tapi di depannya ada TK Aba yang dari kecil basicnya Aisyah ya. Ya, Basic kerjasama di dengan bidang Aisyah pendidikannya. otomatis diajarkan dari awal, dari dini juga sekolah yang menuju ke basic Islam ya. Ya, waktu ini mulai dibangun, itu tempat Pak Adi Wiono itu juga didirikan TK juga. TK itu. Jadi di sini dibangun, TK didirikan. Nah, setelah masjid ini berdiri untuk memaksimalkan lahan, maka TK-nya dibuatkan tempat di depan itu dipindah. Jadi di sini insya Allah maksimal, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah almarhumah. Amin. Jadi konsep yang sangat bagus ketika dari dini sekolah setiap hari kan melewati masjid. Iya. Ya, berarti kan untuk wah ini kedepannya mendidik anak-anak untuk selalu beribadah yang Iya, utama gitu. dari pagi untuk TK, kalau sore ada PPA, jadi kegiatannya itu insya Allah non-stop. Wah, non-stop untuk kegiatannya di area Masjid Miftahul Huda ini. Tapi sedikit cerita ya. Saya banyak sekali kenangan di masjid ini. Ketika 2009 itu saya sering tidur di pojokan ini ketika malam. Jadi memang proses sini memang ini menjadi saksi apa? Menjadi saksi saya tiap malam ketika saya mendekatkan diri dengan Allah. Jadi sampai sekarang alhamdulillah keinginan saya untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik di sudut pandang orang bisa hilang dari diri saya. Jadi ini memang saksi, saya punya story untuk saya pribadi di masjid ini. Tapi cuma sekilas info saja tadi untuk ngeleng-ngeleng saya aja gitu. Jadi ini Pak Haji, ini kan bulan Ramadan dan kebetulan sudah mau beranjak ke 10 hari terakhir ya. Ini masih ini sudah di pertengahan kan. Bentar lagi biasanya kalau Ramadan itu kan ada Nuzul Quran. Turunnya Lailatul Qadar biasanya kan di awal dari Nuzul Quran itu. Mungkin dari Pak Haji bisa menerangkan arti Nuzul Quran atau nanti sepenggal apa makna-makna tentang Nuzul Quran itu, monggo. Ya, di kegiatan Ramadan di Masjid Miftahul Huda itu kan hanya secara fisik oleh bidang riayah sudah disiapkan, kemudian di bidang imarah kegiatan untuk memakmurkan masjid. Untuk Ramadan tahun ini sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatan pembagian sembako. Oh, sudah ada pembagian sembako untuk masyarakat dengan yang sekiranya berhak menerima pembagian sembako, mudah-mudahan bisa meringankan sebagian beban-beban kehidupan di bulan Ramadan. Meskipun bukan 9 bahan pokok, baru 3 bahan pokok, jadi sembako. Sebagian bahan tapi yang penting bisa bermanfaat untuk jamaah yang menerima. Ya. Kemudian ada kegiatan sholat lail atau sholat taraweh
sebelum taraweh ada kultum, kemudian ba'da subuh juga ada kultum, kemudian di malam hari ada kegiatan tadarus, kemudian di sore hari ada TPA, dan di akhir TPA ibu-ibu menghimpun jamaah untuk sedekah takjil. Kemudian untuk pertengahan ada kegiatan kajian nuzulul Quran. Kaitannya dengan kegiatan, di samping nanti ada kegiatan khotaman, termasuk nanti ada kegiatan takbiran, ada kegiatan sholat id dan syawalan di jamaah, meskipun dengan tetap menjaga prokes. Nah, sementara untuk kegiatan kaitannya dengan nuzul Quran, ini ada semangat bahwa sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk untuk diperuntukkan untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk yang beragama Islam Quran itu sebenarnya, nah, tapi yang mau mengamalkan ya yang beragama Islam. Sehingga insya Allah dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita gunakan ini sebagai pedoman untuk kehidupan di dunia ini yang bisa mengantarkan sampai akhirat nanti. Maka Al-Quran ini bagi kita kaum muslimin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk dibaca, namanya Quran itu secara bahasa kan bacaan. Oh, Quran itu bacaan. Atau kalau logat Indonesia jadi koran. Sama, kalau koran itu logatnya juga bahasa Arab. Oh, Quran. Cuman menulisnya atau membacanya untuk membedakan dengan kitab Al-Quran itu ada pembacaan yang dipenggal. Koran dengan Quran. Yang dipenggal itu untuk membedakan antara kitab suci dengan bacaan Quran tadi. Jadi intinya di Nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Ya, kita mengambil semangat bahwa dengan Al-Quran yang diberikan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan untuk umat manusia, ya kita orang Islam ya wajib membaca. Diharapkan dengan membaca itu kan bisa tahu arti dan maksudnya, kemudian intinya adalah mengamalkannya itu. Oh, intinya mengamalkan. Kalau hanya dibaca sudah berpahala, apalagi diamalkan. Jadi pemirsa YouTube, inti dari Nuzul Quran itu turunnya Al-Quran untuk dibaca, diresapi, mengerti artinya atau isinya, dan baiknya lagi diamalkan. Jadi biar semua jadi gamblang, jadi sudah tahu ya diamalkan juga. Jadi tidak untuk diri sendiri ya. Jadi diamalkan ke orang lain. Mungkin pemirsa YouTube Story Mas RT, bincang-bincang saya dengan Pak Haji Samsudin Tua Takmir Masjid Miftahul Huda sudah lumayan panjang. Mungkin nanti di episode selanjutnya bila mau ditampilkan lagi atas permintaan subscriber kami siap untuk tayangan selanjutnya. Dari saya, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang
kurang sopan dan lain-lain. Dari saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada ketakmiran Masjid Miftahul Huda yang sudah memberikan waktu pada saya untuk berbincang-bincang mengulas tentang Masjid Miftahul Huda ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya yang menonton. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di story Mas RT. Alhamdulillah.